Gimana Kak Sefira udah mau ada Iya. ketertarikan nih buat kuliah di Oh, sini? jelas. Udah ini. Udah ya? Oke, Udah. kita lanjut ya. Iya. Nah, kita kan udah mau ya, udah ada kemauan ya, mau Iya. buat Udah ada rogbah untuk niat. beasiswa di Saudi Arabia. Iya. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas nih, apa aja daftar university yang membuka beasiswa S1, S2, dan S3 untuk akhwat. Pasti ini yang paling ditunggu-tunggu kan sama ya penonton semua. Iya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama itu yang pastinya udah pada tahu semua karena memang sudah terkenal ya, itu Ummul Qura. Ummul Qura University atau kita suka nyebutnya tuh UQU. Singkatnya jadi UQU ya. Yang terletak di Mekah. Ummul Qura University ini apa namanya? Salah satu university yang memang orang Indonesia sudah tidak aneh lagi ya mendengarnya gitu, Ummul Qura Hmm. University atau University Madinah kan udah nggak aneh lagi kan ya. Iya. Kemudian lokasinya itu ada di Mekah. Kebetulan apa namanya Ummul Qura University untuk akhwatnya itu terletak di Mekah. Sedangkan untuk Ummul Qura University untuk ikhwannya itu di luar di perbatasan kalau nggak salah. Anu lupa lagi itu pokoknya di luar Mekah seperti itu. Jadi beruntung sekali untuk akhwat yang memang masuk ke Ummul Qura memang wah banget subhanallah. Karena apa namanya dekat juga ke Masjidil Haram kan itu. Jadi Iya. dari saya pernah main kan sama teman gitu ke Ummul Qura itu dari universitinya itu kita masih bisa lihat jam tower atau Oh. menara tower, menara jam. Apa ya lupa lagi saya namanya. Iya, bisa lihat itu dari kejauhan gitu dari University Ummul Qura. Jadi bayangkan dekatnya seperti itu. Kemudian juga peringkat kelima di King Saudi atau di Arabia itu Ummul Qura peringkat kelima, kemudian juga peringkat kedua di Jazirah Arabi di Jazirah Arab, kemudian juga peringkat ke 501 sampai 510 di dunia dan tahun berdirinya itu pada tahun 1949. Jadi awalnya hanya perguruan tinggi, kemudian pada 1981 menjadi universitas. Dan kita kalau teman-teman nih ada yang mau mengunjungi websitenya, halaman resminya Ummul Qura itu bisa di ini www.uku.edu.sa seperti itu. Jadi di sana bisa cek apa aja sih kapan beasiswanya dibuka, kemudian juga bisa dicek apa aja persyaratan-persyaratannya. Hanya perguruan tinggi. Kak Safira bisa tolong mute-kan dulu suaranya. Oke, terima kasih Kak. Oke, kemudian untuk UKU sendiri dibuka untuk S1 dengan S2 juga dibuka ya. Kebetulan ada senior dan beliau juga ketua PPMI. Ketua Raida itu perhimpunan mahasiswi Indonesia di Saudi Arabia. Kemudian kebetulan beliau sekarang sedang menempuh S2 di UKU ya. Kemudian fakultas unggulannya itu Pioneer on Islamic Law dan Arabic Language Subject. Seperti itu. Adapun fakultas-fakultas yang dibolehkan untuk international student. Jadi tidak semua fakultas yang boleh international student masuki, hanya boleh itu kitab wasunnah, akidah, syariah, dakwah, dan juga lughah Arabiyah. Hanya 5 itu saja yang boleh dimasuki oleh international student seperti itu. Termasuk di university lain juga ada beberapa yang tidak boleh kita masuki. Jadi fakultasnya. Ada ketentuannya sendiri gitu ya Kak? Iya betul sekali. Dan berbeda-beda ya tiap university. Termasuk sekarang kita bahas university-ku tercinta, King Abdul Aziz University atau KAU ya. Kita suka bilangnya KAU. Maaf jangan salfok ya, bukan KUA ya, bukan. Oh Tapi iya. KAU. Baper. University ini terletak di Jeddah. Dan kemudian peringkat University King Abdul Aziz University itu
peringkatnya itu ke-1 di Saudi Arabia. King Abdul Aziz University ini peringkatnya ke-1. Sebelumnya itu yang peringkat ke-1 itu KSU ya, King Saud University. Tapi sekarang itu KAU jadi peringkat 1 di Saudi Arabia. Kemudian juga peringkat 1 di Sejazirah Arab. Atau ya seperti itu. Peringkat 1 Sejazirah Arab. Kemudian juga peringkat 4 se-Asia. Kak Amila. Iya, Kak Hasna sudah masuk, Masya Allah. Boleh deh Kak Sefira perkenalkan dulu Kak Hasna. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Masuk ya? Iya. Iya. Ya. Gimana ini Kak? Ya, Oke. jadi materi kita ini ada 2 sebenarnya. Tapi karena yang satu jaringannya sedang ada hambatan, jadi kita masih dengan satu pemateri. Tapi nanti kalau misal dari yang satunya bisa, pasti akan dihadirkan seperti itu. Mungkin dari Kak Nadia bisa dilanjut lagi. Ya. Sebetulnya saya kesepian ya, seorang saja jadi pemateri. Masih berdua. Iya. Tapi tidak apa-apa ya. Insya Allah semoga dimudahkan Kak Hasna supaya bisa masuk ya. Oke, jadi untuk se-Asia King Abdul Aziz University ini peringkatnya ke-4. Kemudian di dunia itu peringkatnya ke-51. Ini menurut US News ya. Dan World Ranking 2020. Ada juga kan beda-beda ya setiap website yang yang menentukan World Ranking itu kan beda-beda ya. Ada juga di US Ranking World itu kalau peringkat di dunia itu ke 186 seperti itu. Tapi yang di-up oleh website atau Twitter resmi dari King Abdul Aziz sendiri itu yang ke-51 di dunia seperti itu. Ya pastilah carinya yang lebih atas kan. Seperti Oh iya, jelas. Kemudian ya, tahun berdirinya sendiri itu tahun 1967. Jadi sudah cukup tua ya. Kemudian kawan-kawan atau akhwat-akhwat yang sedang ya bisa kunjungi halaman resmi www.kau.edu.sa ya untuk mencari informasi-informasi. Kemudian juga fakultas unggulan itu ada matematika, agriculture and forestry, material science, farmasi and pharmacology, engineering dan chemical. Kemudian itu untuk fakultas unggulannya ya di King Abdul Aziz University. Kemudian untuk fakulti untuk international student sendiri itu semua fakulti kita boleh masuk. Nanti udah. Halo Kak Hasna. Kan sih kamu carain kan kayak Nadia siap ikut nih, Nadia drama sama kayak masih belum tentu gitu kan. Iya Kak. Kayaknya dia mikirnya juga sekarang kayak backup tuh. Iya. Sinyalnya Masya Allah, semoga sahabat. Iya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Iya. Oke. Jadi untuk international student itu kita boleh semua fakulti kita boleh masuk. Jadi boleh apply fakulti. Semua fakulti kecuali kedokteran dan engineering seperti itu. Kemudian juga di King Abdul Aziz University itu dibuka pendaftaran S1 dan S2. Tapi untuk sekarang masih belum ada sih mahasiswi yang masuk ke S2-nya, tapi memang ada beberapa teman saya di diploma atau Ma'had Lugoh itu ada teman saya yang masuk dari Cina ya, beliau itu di S2. Dan ya jadi memang terbuka tapi memang belum ada dari Indonesia yang keterima gitu. Jadi mungkin insya Allah ya salah satu di antara kita yang lagi live sekarang ataupun Kak Sefira misalnya ya insya Allah ataupun saya insya Allah semoga kita bisa ya nanti S2 insya Allah.
Itu untuk King Abdul Aziz University. Itu untuk yang kedua. Jadi yang pertama UKU, Ummul Qura University, yang kedua itu King Abdul Aziz University yang membuka pendaftaran untuk akhwat. Untuk di King Abdul Aziz University sendiri itu kita ada bukan 4, ada 6 ya, ada 6 mahasiswi di sini. Dan kebetulan untuk 5 mahasiswi, yang satu itu memang dia orang Indonesia, tapi dia itu memang sejak lahir tuh di Saudi Arabia seperti itu. Tapi dia beliau itu bicaranya bahasa Indonesia juga seperti itu. Jadi nggak lupa dengan ya seperti itu. Kalau yang 5 itu kebetulan alhamdulillah tahun ini termasuk saya dan kawan-kawan, alhamdulillah kita pertama siswi Indonesia yang keterima di King Abdul Aziz University. Alhamdulillah, semoga nanti ke depannya itu semakin banyak ya mahasiswi atau semakin banyak akhwat di Indonesia yang bisa kesini juga, semoga ya, insya Allah. Amin. Doakan nyusul Kak. Iya, insya Allah didoakan, insya Allah. Kemudian yang ketiga ya, itu King Saud University atau KSU yang terletak di Riyadh. Nah, King Saud University ada satu mahasiswi sekarang di sana, di King Saud University, letaknya itu di Riyadh. Kemudian juga King Saud University itu sekarang peringkat ketiga di Saudi Arabia, peringkat ke-6 di Jazirah Arab, peringkat ke-281 di dunia. Kemudian tahun berdirinya 1957, jadi lebih tua daripada King Abdul Aziz University ya. Halaman resminya boleh dicek di www.ksu.edu.sa. Seperti itu. Untuk fakultas unggulannya itu ada Agriculture and Forestry, Engineering, Chemical, Pharmacy and Pharmacology. Dan dibuka juga pendaftarannya itu dibuka untuk S1 dan juga S2. Kalau tidak salah, saya pernah dengar itu ada mahasiswa S2 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, tapi saya lupa. Dan ya memang dibuka pendaftarannya itu S1 dan S2. Dan untuk kalau untuk persyaratan ya apa aja sih S1 dengan S2 itu nanti insya Allah kita bahas selanjutnya. Kemudian lalu di keempat itu ada Thaibah University. Nah, Thaibah University ini ada di Madinah ya kebetulan. Dan alhamdulillah tahun ini ada mahasiswi perdana ya yang keterima di Thaibah University seperti itu. Ya, dan kebetulan Thaibah University ini sangat diminati oleh akhwat-akhwat yang memang mencari university di Saudi Arabia. Karena Thaibah University ini di depan di depan, nggak tahu di depan atau nggak tahu di belakang, tapi intinya dia itu berdekatan dengan UIM atau University Islam Madinah seperti itu. Jadi memang sangat diminati ya. Apalagi bagi bagi orang-orang yang memang banyak sekali yang menanyakan di UIM itu boleh nggak sih apply untuk akhwat gitu kan. Padahal itu tidak ada kesempatan untuk akhwat untuk masuk karena UIM sendiri itu khusus ikhwan aja gitu. Jadi nggak ada akhwat di sana seperti itu. Oh ya, baik. Di Thaibah University. Kemudian Thaibah University ini di Madinah ya, peringkat ke-7. Waalaikumsalam, Hasna, ahlan wa sahlan. Semoga lancar sampai putus saya. Semoga lancar sampai akhir. Suaranya putus-putus, Kak. Iya, suaranya. Iya, suaranya putus-putus. Baik. Semoga dimudahkan ya Kak Hasna ya. Insyaallah. Kita lanjut ya untuk mempercepat waktu karena masih banyak juga yang harus dijelaskan. Ini baru slide 16 dari 59 slide yang harus diutarakan. Oke, ya jadi tahun berdirinya itu baru sekali di tahun 2003. Teman-teman yang mau mengunjungi websitenya itu bisa di www.thaibahu.edu.sa.
itu. Jadi insya Allah ya kalau ada satu akhwat yang sudah masuk di sana itu semoga kelanjutannya ada akhwat-akhwat Indonesia yang lainnya yang bisa masuk ya. Kemudian, nah ini dia Princess Noura University atau disingkat jadi PNU yang berada di Riyadh. Ini salah satu university terbesar sedunia karena memang university ini khusus untuk wanita. Jadi university wanita terbesar di dunia seperti itu dan memang wah sekali ya, banyak sekali yang memang mengidam-idamkan untuk diterima di Princess Noura ini. Tapi untuk sekarang belum ada mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Baru ada teman saya yang dari Malaysia itu kebetulan keterima di Princess Noura. Alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya belum ada nih orang Indonesia yang keterima di sana seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan selanjutnya ada lagi ya, ada akhwat Indonesia yang keterima di sini karena memang boleh searching deh di YouTube itu dulu saya juga salah satu yang pengen banget kuliah di sana gitu. Karena apa? Karena memang fasilitasnya itu masya Allah banget gitu. Kalau kalian search di YouTube Princess Noura University nanti ada kayak apa namanya introduction video gitu yang melihatkan gimana sih fasilitasnya, terus juga di dalam sana di universitinya juga ada kereta dan lain sebagainya, pokoknya wah banget. Jadi lokasinya di Riyadh, kemudian peringkat ke-15 ya di Saudi Arabia. Kerajaan KSA itu kerajaan Saudi Arabia, jadi di Saudi Arabia. Kemudian tahun berdirinya tahun 1970, jadi sudah lama juga ya. Halaman resminya di www.pnu.edu.sa dan ini tuh dijuluki dengan largest woman university in the world seperti itu. Fakulti-fakultinya juga ada 8 fakultas. Jadi ada fakultas tarbiyah, fakultas adab, fakultas pelayanan sosial, fakultas bahasa, fakultas sains, fakultas komputer dan informasi, fakultas manajemen, dan fakultas kesehatan. Seperti itu. Jadi ini fakultas-fakultas yang ada di Princess Noura. Kemudian Qasim University, kita percepat ya. Qasim University itu ada di Riyadh. Kebetulan ada mahasiswa S2 kalau tidak salah yang ada di sana di Qasim University. Seperti itu. Qasim University ini sendiri lokasinya di Al-Qasim, ada di Al-Qasim lokasinya kalau tidak salah itu dekat dengan Riyadh kalau tidak salah. Saya sendiri belum ke Riyadh ya karena memang ya terbatas lah seperti itu. Maksudnya keluarnya itu kalau kemana-mana kan di sini harus dengan mahram seperti jadi kita tidak bisa seenaknya pergi safar sendiri seperti itu atau dengan teman-teman tanpa mahram itu sangat tidak dianjurkan. Nah, peringkat ke-12 di Saudi Arabia tahun berdirinya tahun 2004 seperti itu. Halaman resminya www.ku.edu.sa dan dibuka pendaftaran itu untuk S1 dengan S2. Jadi teman-teman bisa langsung ya pantengin terus di Qasim University. Kemudian juga nah yang ini yang ditunggu-tunggu. Ini salah satu university yang apa namanya yang wow gitu di Saudi Arabia. Kenapa wow? Karena memang sangat terkenal. Ya bagus lah. King Abdullah University of Science and Technology atau disingkat dengan KAUST atau KAUS. Kita suka nyebutnya itu KAUS. Itu terletak di Jeddah, pas banget di pinggir Laut Merah seperti itu. Nah, iya. Kemudian tapi dibuka di sini hanya untuk S2 dan S3 saja. Maaf. Hanya dibuka untuk S2 dan S3 saja seperti itu. Jadi tidak ada S1 kalau tidak salah. Dan peringkat ke-152 ya di dunia untuk peringkat se-Jazirah Arab dan se-Saudi itu insya Allah nanti ada ya di bawah. Ada di World Ranking University, ada nanti dijelaskan. Kemudian peringkatnya itu ke-152 di dunia. Dan KAU sendiri itu dijuluki dengan ranking 8 fastest rising young university age 50 and under. Jadi apa namanya? Peringkat ke-8 university muda. Jadi university yang umurnya itu 50 dan 50 ke bawah yang memang
berkembangnya itu sangat pesat sekali. Coba bayangkan tahun 2006 itu dia baru berdiri ya kan? Oh, Tahun 2006 itu baru berdiri. Tapi dia sudah menduduki menurut US News itu dia sudah menduduki peringkat ke 152 di dunia. Coba bayangkan. UI aja di kita kan itu peringkatnya kalau tidak salah 277 di dunia kalau tidak salah. Iya, ya kan. Tapi iya. ini baru ya baru sangat sangat baru berdiri tapi dia sudah ya sangat mantap pokoknya gitu. Termasuk juga iya top banget. Dan apa namanya? Jadi university ini memang kampus berbasis riset dan dosen-dosen yang dihadirkan untuk risetnya juga tidak main-main ya. Jadi dosen-dosen yang memang dosen ternama di dunia. Kemudian juga kalau mau bahas uang saku ya atau stipend mahasiswa dokter atau untuk PhD ini sebagai pengetahuan aja ya. Itu mendapat uang saku sebesar 25.000 US dollar per tahun. Wow. Itu untuk PhD. Dan Ya. kalau uang saku ini kemudian naik ya menjadi 30.000 US dollar per tahun setelah ada lulus ujian kualifikasi atau proposal atau kandidat doktoral. Jadi kalau dirupiahkan itu 30.000 US mungkin ada 400 juta kali ya dan Wah. Masya Allah sekali deh. Jadi Iya. memang university ini sangat mengayomi atau menghargai maksudnya mengayomi apa namanya mahasiswa S2 dan S3 di sana dan banyak juga apa namanya mahasiswa-mahasiswa kita di sana dan ini salah satu university yang memang tidak mensyaratkan mahram. Jadi Oh, tidak usah ada mahram kalau mau masuk ke Kaustina. Kaus, maaf. Tapi memang persyaratannya juga wow banget ya. Jadi universitasnya wow, jadi persyaratannya juga wow. Jadi harus ada IPK minimal berapa gitu. Saya kurang tahu, bisa dicek di www.pnu.edu.sa. Kemudian juga halaman resmi, jadi Kaus ini ada halaman web khusus alumni Indonesia di Kaus, yaitu disebutnya Kaustina. Bisa dicek ya ini di Kaustina ini di sana udah lengkap pertanyaan-pertanyaan tentang berapa sih tuh apa namanya grade TOEFL minimal, IELTS minimal untuk masuk ke AUS gitu kan. Seperti itu. Jadi wow banget deh pokoknya yang kuliah di sini. Masya Allah. Seperti itu. Itu untuk jadi ada berapa tadi? Ada UKU, ada King Abdul Aziz University, kemudian juga ada King Saud University, yang ketiga, kemudian yang keempat ada Princess Naura, kemudian yang kelima ada Al-Qasim University, yang keenam ada King Abdullah University of Science and Technology atau disebut dengan KAUS. Jadi semuanya ada 6 university yang membuka beasiswa untuk akhwat. Seperti itu. Itu dia dan insya Allah nanti di kemudian hari semoga ya university yang lainnya semoga membuka kesempatan untuk akhwat dari international student itu untuk masuk belajar di sana semoga ya. Amin. Nah itu university kemudian top 10 university di Saudi Arabia. Jadi yang pertama King Abdul Aziz University atau KAU, yang kedua adalah King Fahd University of Petroleum and Minerals dan sampai akhir ya. Nah ini Islamic University of Madinah di peringkat ke-9 seperti itu. Arab Region rankingnya ini top 10 ya, top 10 university di Saudi Arabia. Jadi memang university, kenapa tadi salah satu alasan kenapa ke Saudi Arabia, karena memang university-nya itu sudah tingkat dunia ya, karena memang peringkat-peringkatnya itu sudah tinggi-tinggi di dunianya seperti itu. Dibandingkan dengan contohnya di Indonesia belum sampai kan, kayak ada UI aja itu 277, ITB juga 331, jadi memang bolehlah kuliah di sini, kenapa enggak gitu kan. Tapi memang bukan berarti di negara kita juga tidak bagus, tidak berarti seperti itu ya. Tapi ya sebagai apa namanya batu loncatan mungkin. Gitu. Mungkin kan. Iya betul. Apalagi di sini apa namanya kita tinggal daftar kemudian kalau memang beruntung kita dapat, kita bisa
kuliah di sini dan kita bisa merasakan gitu bagaimana kuliah di university yang memang bagus.